Bus Santoso digeruduk massa sampai habis ya teman-teman ya. Tapi bukan massa yang ngawur-ngawuran ya teman-teman ya, melainkan orang-orang yang memang membeli bus untuk di-scrap ya. Ini adalah fase yang wajib dilalui dan akan dilalui semua unit bus di Indonesia, yaitu adalah menjadi tua, menjadi legenda, dan pada akhirnya akan di-scrap seperti unit kita di belakang ini. Kecuali di 1-2 unit bus yang beruntung ya, di mana mungkin mereka diawetkan di garasi untuk jadi artefak, teman-teman ya. Tapi untuk unit-unit yang ini, mereka biasanya dikanibal, mereka juga dijual ya, supaya bisa masih menghasilkan keuntungan untuk perusahaan tempat dia bernaung terakhir kalinya. Dan di video kali ini kita menjual begitu banyak bus ya. Kita ngerongsokkan, nge-scrap begitu banyak bus. Gua kasih tunjuk teman-teman juga di video ini proses mereka nge-scrap, bagian-bagian pentingnya apa, yang perlu diwaspadai apa, dan juga siapa orang di balik pembelian 4 bus langsung ini teman-teman ya. Dengar-dengar orang ini juga beli 88 bus dari Pak Ala Kencana ya. Jadi kalau teman-teman punya unit bus atau unit yang mau di-scrap, tonton video ini sampai habis. Kita kasih bocoran siapa orang hebat di balik pembelian bus-bus scrap di PO Santoso hari ini. Di sebelah saya ada Pak Tosin, figur yang amat sangat melegenda dalam dunia jual beli bus lawas Indonesia. Pak Tosin ini memiliki tim beleh yang amat sangat profesional, tangan kanan, tangan kiri, depan belakang, dan juga tim yang menggunakan truk untuk mengangkut besi busnya sendiri. Ini Pak Tosin ini punya deretan kru yang paling banyak yang pernah saya lihat teman-teman. Biasanya orang-orang kalau nge-scrap itu kan bawa krunya kan 5-4 ya. Beliau bawa 14 orang. Banyak yang belum ke bawah. Banyak yang belum ke bawah ya. 28 unit habis berapa Pak di Pak Ala Kencana? Di Palak di sana masih sebagian masih. Oh belum habis ya? Belum, yang di Madura udah habis. Yang di Madura itu 58, yang di Jakarta 30 unit. Jakarta samanya sama Pak Yudi. Putri Biru itu yang punya Putri Biru. Oh Klaten, Pak Yudi Klaten. Loh, dia pakai nek sama Pak Yudi Klaten dia pakai. Hah? Maksudnya kerjasamanya gimana? Dijual ke sana? Ya kita lempar lagi kalau sama Pak Yudi. Kita lempar lagi ke teman saya. Maksud. Oh iya. Tapi ya Pak Yudi itu nganu loh. Nek kita nawarke kok harganya enggak pernah baik ya? Pak Yudi. Heeh. Iya, dia juga kan ngelemparnya ke saya kalau misalkan ini. Oh saling lempar ya Pak ya? Ternyata seduluran semua ya. Kalau dia masih bisa betulin ya mungkin maksudnya ke dia sendiri. Beliau ngolah-ngolahin nganu kok. Ulet kok. Dipakai, dijual, ditimbun spare partnya yang masih bisa dipakai. Itu tabung asetilin ya? Iya. Buat blender potongnya ya? Ya, siap. Asetilinnya bawa berapa Pak? Yang saya bawa itu 15 kali 4 berapa itu? Banyak banget ya? 60-an lah. Untuk motong 4 unit doang butuh 70 tabung asetilin teman-teman ya. Asetilin itu nanti bahan bakar yang digunakan untuk itu. Alat blender potong gitu ya, teman-teman yang di belakang kita itu. Ini proses paling sulitnya di situ, teman-teman. Karena 90% prosesnya emang itu doang. Mereka pakai blender potong, angkut. 90% prosesnya seperti itu. Hal yang paling sulit lagi dari kalau teman-teman mau ngusahain kayak potong-potong bus kayak gini dijual lagi itu adalah hitung-hitungan harga. Supaya jangan sampai Anda rugi ya. Jadi kayak krunya berapa, makannya berapa, transport berapa, derek berapa, bahan bakar asetilinnya berapa, itu harus teman-teman perhitungkan dengan masa. Terutama kalau teman-teman jual beli bus scrap seperti Pak Tosin ini. Ayo, ranting pohon atau koloran persneleng ini. Kalian Pak Tosin. Kalian ditumbas. Kaca mboten main ya Pak? Sudah. Malah dipetahi ya kemarin ya. Di bagian ini kita mau kasih tunjuk teman-teman ya. Ini adalah proses dari scrapping bus. Yang pertama-tama bagian kaca dan juga apapun yang bisa kita lepas harus kita lepas dulu. Mulai dari pintu, mulai dari bagian-bagian yang agak tersembunyi,
Dan juga pada akhirnya nanti semua body base ini harus kita copotin satu-satu. Dan proses blender potongnya itu sendiri juga harus penuh kehati-hatian ya, karena di bagian konstruksi unit itu banyak styrofoamnya yang rawan terbakar. Jadi harus kita bakar supaya terputus, kita siram. Kita bakar, kita siram lagi, dan juga kita bakar lagi, kita siram lagi. Telaten seperti itu supaya proses ini tidak mengerikan ya. Dan inilah alasan juga mereka harus stop mengerjakan saat kantor dah tutup, karena api ini sangat berbahaya sekali gitu. Nah ini Pak ya, Bapak ini sudah siap-siap air kalau ada kebakaran di styrofoam dan lain-lain, dan juga kalau krunya haus ya Pak ya, kebiur. Yang siram aja. Bus kita yang baru dikasih sasis baru ya teman-teman, bus Mercy dikasih sasis Hino RK, sekarang berubah jadi seperti rusun. Ini bagian kap mesinnya bisa jadi apa, iup-iupan, ranjang, dan juga ya amenitiesnya para kita yang sedang bertugas ya untuk nge-scrap bus ya. Dalaman bus ya emang gitu-gitu doang ya teman-teman ya, ngeri ya. Waktu dijalanin kita lihat kayak bus itu nggak mungkin mogok, gagah sekali, bagus, mengantar kita sampai tujuan, tapi aslinya juga cuman beronggok-onggok besi seperti di belakang kita itu. Besi yang kalau di kilo itu harganya nggak seberapa. Buat teman-teman yang jarang lihat ya, ini adalah konstruksi dalam sasis bus ya. Jadi ini bagian mesin, di sebelah kiri radiator, di sebelah kanan harusnya kompresor AC. Ini walaupun bus konstruksi lama, tapi karoseri tahun 2026 juga masih pakai jig untuk ngerakit rangka-rangka seperti ini dengan cara yang sama ya. Las-lasannya juga sama, bentuk-bentuk rangkanya, konstruksinya juga masih tetap sama. Cuman kayak fiber-fiber depannya itu, dan juga belakangnya, dan juga mungkin interiornya memiliki banyak perubahan. Tapi ini adalah kualitas yang teruji dari puluhan tahun lalu. Jadi konstruksi yang 2026 pun juga kebanyakan masih sama karoseri papan atas di Indonesia. Nah, ada ular hijau teman-teman ya. Beli sasis bonusan ular Pak. Wah, jorok. Petinju ini bapaknya. Nah, ini lihat teman-teman ya. Wah, ini. Ya, ini teman-teman adalah fase yang harus dilalui semua perusahaan bus ya. Nge-scrapkan bus-bus mereka. Gua waktu pertama kali jual bus untuk di scrap itu rasanya sedih teman-teman ya, seakan kayak jumlah amunisi kita tuh berkurang gitu. Tapi memang ini fase yang harus dilalui karena memang tergantikan dengan permajaan supaya pelayanan tuh lebih baik lagi ya. Jadi ini adalah proses pengeskrapan 4 bus yang paling cepat yang pernah kita alami ya. 2 hari teman-teman, 2 hari, karena selain krunya, pengelolanya bawa banyak betul gitu, juga mereka profesional semua. Bahkan kru yang untuk ngangkut itu ya, untuk ngangkut bus-bus hasil scrapnya itu juga kru sendiri gitu, dengan truk sendiri, luar biasa profesional ya. Ya itulah memang jam terbang orang yang barusan ngambil 88 bus dari Pahala Kencana itu nggak bisa dibohongin ya, langsung siap sedia, luar biasa.